Halo guys, welcome back. Nah teman-teman, mungkin teman-teman yang udah berkunjung ke channel YouTube ini atau yang nemuin video ini atau sengaja nyari video ini adalah teman-teman yang mungkin baru tahu kondisi kesehatan guanya dan juga mungkin ada lihat di postingan Instagram atau mendapatkan kabar dari orang-orang terdekat gitu. Nah benar, berdasarkan judulnya yaitu saya adalah orang yang positif corona atau COVID-19. Dan di sini saya juga memberitahukan bahwa saya adalah orang yang positif COVID-19 yang tanpa ada gejala dan tanpa ada rasa sakit yang seperti orang rasakan gitu. Dan saya nggak tahu ini dapat dari mana, dan saya nggak tahu ini saya menularnya dari mana, karena dari awal corona ini ada di Indonesia atau mulainya PSBB di Jakarta, saya pribadi saya udah mengantisipasi diri dengan begitu ketat, dan saya juga cukup tahu bagaimana berbahayanya virus ini dan angka-angka yang terus bertambah, begitu yang positif dan ada juga yang meninggal, juga ada yang sembuh gitu. Dan saya juga cukup tahu dengan virus itu sangat berbahaya, sehingga menurut saya itu harus saya bandingin diri saya. Itu dari awal tahun dulu, sekarang dari bulan 9 saya udah selalu melakukan protokol kesehatan terhadap diri saya, dimana saya selalu hidup sehat, saya selalu cuci tangan, baik itu saya pergi kantor maupun masuk ke dalam ruangan kantor, dan saya selalu menggunakan masker, dan saya nggak pernah yang lama membuka masker. Ya seperti ini, tiba-tiba saya udah mendapatkan virus itu, dan saya nggak tahu itu virus yang mana. Bahkan saat semua orang, bahkan keluarga, bahkan teman-teman saya udah pergi liburan, pergi main, saya memilih untuk tetap di kos. Walaupun saya udah menerapkan pola hidup seperti itu, ternyata saya tetap kena gitu. Dan bahkan saya udah menerapkan pada diri saya tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang memang dibuat secara banyak dalam jumlah banyak di luar sana, contoh di warung-warung. Bahkan saya ke kantor kalau nggak sempat masak untuk lauk yang seperti ayam, ikan, bahkan karena kepepet saya hanya makan dengan membawa bekal ke kantor tuh hanya seperti goreng telur gitu. Dan menurut saya itu saya udah lakukan, tapi ya namanya virus saya nggak tahu, tiba-tiba udah ada di dalam diri saya gitu. Nah video ini gue bikin itu udah di Wisma Atlet. Ini adalah penampakan Wisma Atlet. Mungkin kalau untuk penampakan tempatnya ataupun tempat isolasinya mungkin teman-teman bisa lihat di vlog berikutnya. Dan ya intinya ini nggak semenakutkan yang teman-teman lihat seperti di rumah sakit Wuhan atau rumah sakit luar negeri atau rumah sakit yang perawatan untuk orang-orang gejala. Karena saya adalah OTG, berarti itu perawatannya adalah di ruang isolasi, itu namanya di Wisma Atlet, dimana di tower ini disediakan adalah untuk tower orang yang emang OTG atau yang namanya nggak ada gejala gitu. Video ini sebenarnya saya buat dan saya publish sebenarnya memerlukan keberanian juga untuk publish, karena di satu sisi saya harus mengekspos di mana saya adalah orang dengan positif corona. Namun satu sisi video ini saya buat, saya ingin teman-teman yang merasakan seperti saya, atau teman-teman yang baru merasakan, atau teman-teman yang baru didiagnosis atau diagnosa dia adalah orang yang positif corona, tidak panik dan bisa tahu langkah-langkah apa yang harus teman-teman lakukan ketika teman-teman dinyatakan positif corona dengan hasil swab ataupun rapid testnya. Dan apalagi ya seperti gue adalah perantau, dimana gue adalah orang yang harus mengisolasi diri, tapi dimana di sini gue nggak ada keluarga untuk merawat diri, sehingga itu menjadi tekanan psikis juga bagi kita, dimana kita adalah orang yang kos, dimana kita harus melindungi orang sekitar kita, dimana kita juga harus mengkonsumsi obat, dan mana kita juga harus mengurus segala perurusan agar kita bisa ditransfer ke Wisma Atlet ini gitu. Dan buat teman-teman yang dinyatakan positif juga tetap semangat, karena ini sebenarnya adalah virus yang sangat berbahaya dan mematikan, dan memang belum ada obatnya, karena untuk vaksinnya sendiri masih proses pembuatan dan lagi dicari gitu. Tapi kita tetap harus semangat, dimana kita harus semangat untuk melawan virus ini. Melawan kenapa? Karena virus itu ada di dalam tubuh kita. Jadi untuk melawan virus itu kita harus lawan dengan imun kita yang kuat dan juga dengan pikiran yang positif gitu. Mungkin kalau untuk kayak bakteri bisa dilawan dengan yang namanya antibiotik gitu.
Sedangkan ini adalah virus yang harus dilawan dengan namanya vaksin gitu. Jadi vaksin harus disuntikkan ke tubuh kita agar melawan virus itu. Sedangkan virus itu udah ada dalam tubuh kita gitu. Ini mungkin terlalu panjang lebar dalam pembukaannya. Tapi terlepas dari itu, teman-teman jangan bawa panik ketika dinyatakan positif corona. Mungkin pada video kali ini gue akan kasih bagaimana sih cara-cara atau langkah-langkah agar teman-teman bisa mendapatkan perawatan yang tepat gitu. Itu mungkin teman-teman bisa pernah dengar berdasarkan peraturan Gubernur DKI Jakarta, di mana setiap orang yang dinyatakan positif corona itu harus diisolasi di Wisma Atlet atau di tempat isolasi yang telah disediakan oleh pemerintah agar tidak terjadinya klaster keluarga gitu kan sebenarnya. Namun ternyata yang kita dengar dan yang kita dapat itu tidaklah seindah yang kita lalui atau yang saya lalui atau teman-teman atau orang-orang lain lalui, karena yang namanya virus ini tidak didapat atau tidak hanya terdapat pada orang-orang satu ataupun dua orang dalam sehari. Mungkin teman-teman bisa lihat contohnya pada hari kemarin, yaitu di tanggal 23 itu kasusnya udah 4.000 sekian, dan Jakarta tetap menduduki posisi nomor 1 untuk positif corona terbanyak di Indonesia. Itu adalah orang-orang yang dinyatakan positif. Sedangkan contohnya untuk Jakarta, bayangkan dalam 1.000 orang itu harus masuk ke dalam Wisma Atlet atau ruang isolasi yang disediakan pemerintah. Menurut teman-teman, jika sehari aja 1.000, hari kedua udah 1.000 lagi, itu otomatis Wisma Atletnya atau tempat isolasi itu akan meledak gitu, atau meledak maksud di sini akan cepat penuh gitu. Dan sebenarnya di sini pada video kali ini gua nggak akan menyebutkan nama instansi, nama orang atau nama perorangan atau nama orang-orang yang terlibat dalam yang namanya terhadap diri gue ini sampai di karantina di sini, karena ya seperti di awal video tadi gue kasih tahu bahwa video ini tujuannya untuk agar teman-teman bisa terinspirasi dan juga memberikan jalan petunjuk buat teman-teman yang jika nanti seandainya dikatakan atau dinyatakan positif corona tidak panik dan bisa tahu langkah-langkah apa yang harus teman-teman lakukan ketika teman-teman menyatakan positif corona. Nah, mungkin untuk awal pembahasan ya, gue kasih tahu dulu kenapa sih gue bisa dinyatakan positif corona dan kenapa gue harus swab test dan kenapa gue hasilnya bisa bertanda positif gitu. Karena orang-orang banyak takut untuk melakukan swab test karena swab test itu cukup mahal gitu.